Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan mata kuliah Organizational Behavior, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang karakteristik, biografi, dan perilaku organisasi. Bersama saya Abu Talib MM. Karakteristik individual sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi karena berpengaruh langsung pada perilaku kerja. Ketika seorang individu memasuki organisasi tempat kerja dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, maka akan berdampak pada perilaku kerja individu. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu. Oleh sebab itu, seorang manajer harus bisa mengetahui karakteristik individual baik sebagai bawahan maupun sesama manajer. Karakteristik individu meliputi karakteristik biografi, psikologis, kemampuan, serta keterampilan. Dan pada hari ini, karakteristik biografi tersebut yang akan kita bahas yaitu mencakup umur, jenis kelamin, ras, masa kerja dalam hubungannya dengan perilaku kerja, yaitu produktivitas karyawan, turnover, absenteeism, organizational citizenship, behavior, and job satisfaction. Karakteristik biografi. Robbins and Judge menyampaikan pada tahun 2013 adalah karakteristik perseorangan seperti usia, jenis kelamin, ras, masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Karakteristik biografi ini sering dihubungkan dengan perilaku kerja, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu usia, yang mana dihubungkan dengan produktivitas, dengan pemahaman bahwa dengan meningkatnya usia seseorang maka produktivitasnya cenderung menurun. Jenis kelamin. Apakah kinerja pria lebih baik dari wanita? Pertanyaan ini tidak didukung oleh hasil-hasil penelitian. Begitu juga ras dan masa kerja. Keempat, karakteristik biografi yang kita bahas ini ada usia, jenis kelamin, ras, dan masa kerja. Pada kenyataannya memang terus dihubungkan dari sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, pada waktu perekrutan karyawan, usia juga diperhitungkan. Makanya di situ ada batas minimal dan maksimum untuk usia dalam bergabung pada perusahaan tersebut. Jenis kelamin juga diperhitungkan, seperti juga ras dan masa kerja. Karena pada dasarnya masa kerja juga diekspresikan sebagai pengalaman kerja. Sehingga pengalaman kerja itu juga menjadi prediktor yang baik terhadap produktivitas terhadap karyawan. Kemudian perilaku kerja. Work behavior is anything a person does in the work environment. Ini disampaikan oleh Ivan Sevic pada tahun 2005, yang mana perilaku kerja adalah semua yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan sebuah organisasi. Perilaku kerja dalam organisasi adalah sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan kerja, non kerja, dan variabel individu. Variabel lingkungan terdiri dari variabel lingkungan kerja dan variabel di luar lingkungan kerja. Sedangkan variabel individu terdiri dari variabel psikologis, karakteristik biografi, kemampuan, serta keterampilan.
Semua variabel itu akan mempengaruhi perilaku kerja individu. Misalnya dalam memecahkan masalah, proses berpikir, cara berkomunikasi, berobservasi, dan pergerakan. Selanjutnya perilaku individu ini akan berdampak pada hasil dalam sebuah organisasi. Gibson pada tahun 2012 menyampaikan perilaku kerja akan berdampak pada hasil atau outcome. Dapat menghasilkan prestasi jangka panjang maupun jangka pendek yang positif. Pengembangan diri, kepuasan kerja atau sebaliknya. Prestasi jangka panjang yang jelek dan tidak berkembang sama sekali. Robbins pada tahun 2005 menyampaikan outcome dari perilaku kerja adalah produktivitas, turnover, absenteeism, kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior atau disingkat dengan OCB. Robin and Jutz juga 2013 menyampaikan outcome perilaku kerja adalah attitudes and stress, task performance, citizenship behavior, dan withdrawal behavior. Produktivitas yaitu ukuran kinerja yang meliputi efektivitas dan efisiensi. Sedangkan turnover yaitu perputaran karyawan, baik dia yang mengundurkan diri secara permanen atau sukarela maupun tidak sukarela dalam sebuah organisasi. Sedangkan kemangkiran yaitu tidak masuk kerja tanpa laporan, dan ini akan berdampak terhadap perilaku dalam sebuah organisasi. Organizational citizenship behavior, perilaku kewargaan organisasi, adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung fungsinya organisasi tersebut secara efektif. Kemudian kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi karakteristiknya. Selanjutnya, 5 dimensi pekerjaan telah diidentifikasi untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri, gaji atau take home pay, kesempatan promosi atau karir, pengawasan, serta rekan kerja. Kemudian kepuasan kerja dan kinerja. Penelitian mengungkapkan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja daripada kinerja mempengaruhi kepuasan kerja. Berbeda dengan kepuasan kerja dan turnover. Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan membuat perputaran karyawan menjadi rendah, tetapi hal ini mungkin sedikit membantu untuk karyawan keluar masuk. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan kerja, maka bisa dipastikan perputaran karyawan sangat tinggi. Kemudian kepuasan kerja dengan kemangkiran. Penelitian menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Selanjutnya, kepuasan kerja dan OCB. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Dan yang terakhir, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Pada organisasi jasa, kepuasan kerja karyawan garis depan dan berinteraksi langsung dengan pelanggan, berhubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Demikian, terima kasih. Semoga materi ini menjadi rujukan adik-adik belajar dari rumah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.